Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak atau Ibu dosen penguji UKIN PPG Daljak tahun 2022 Universitas Negeri Medan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulfikri Nur, peserta PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 Universitas Negeri Medan. Dengan nomor ujian 2022-429330 pada kesempatan kali ini di hari Kamis 6 Oktober 2022 pukul 10.30 WIB akan melaksanakan ujian praktik mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Silakan untuk kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, untuk mengawali pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak lihat absen dulu sebentar. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita jargon dulu seperti biasa. Apabila Bapak bilang SMK, jawabnya apa? Bisa. SMK 8? Luar biasa. Berprestasi. Berprestasi. Kita ulang ya, lebih semangat lagi. SMK? Bisa. SMK 8? Luar biasa. SMK 8? Berprestasi. Minggu lalu materi kita tentang apa ya? Ya, Pak. Bisa, oke. Materi minggu lalu itu kita membahas tentang peluang usaha dan membuat proposal tentang usaha. Oke, bagus. Jadi minggu lalu kita membahas tentang peluang usaha dan membuat usaha. Nah, hari ini kita ada materi baru tentang fungsi dari dokumen administrasi usaha ya. Oke, Bapak akan jelaskan ini KI 3, yaitu memahami, menerapkan dan menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual. Ya, ini KI 3-nya. Lalu KI 4 itu tentang melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat informasi dan prosedur. Ya, itu KI 4. Ini kompetensi dasar kita 3.3 menerapkan dokumen administrasi usaha dan 4.3-nya membuat dokumen usaha. Ya, jadi kita sekarang di posisi 3.3 yang menerapkan dokumen administrasi usaha. Nah, ini tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa melalui penerapan model pembelajaran program learning atau PBL. Diharapkan peserta didik mampu yang pertama menguraikan pengertian dokumen administrasi usaha berbentuk video dengan benar, dan kedua menguraikan fungsi dan jenis dokumen administrasi usaha berbentuk video dengan tepat. Ya, ini untuk pengetahuannya dan untuk keterampilannya minggu besok akan Bapak jelaskan. Ini pokok materi yang kita akan bahas poin 1 dan 2, yaitu tentang pengertian dokumen administrasi usaha dan kedua fungsi dan jenis dokumen administrasi usaha. Nah, ini kegiatan kita hari ini. Ya, nanti ada penilaian dan ganda. Bapak akan menanyakan barcode tentang pretestnya. Lalu untuk keterampilan Bapak mengambil dari praktik LKPD. Ya. Nah, sebelum kita mulai untuk materi baru ini, Bapak ingin tahu dulu nih seberapa paham kalian tentang materi yang akan Bapak bahas. Oleh karena itu, Bapak akan kasih link pretest dulu. Silakan kalian kerjakan. Waktunya 15 menit dari sekarang. Disiapkan handphonenya. Silakan dikerjakan dulu. Gimana, sudah selesai tuh? Sudah ya? Oke. Nah, sebelum kita lanjut lebih ke materi, Bapak akan menanyakan sebuah video. Tolong kalian amati karena Bapak akan mempertanyakan tentang isi video tersebut. Halo guys, ketemu lagi di vlog saya. Kali ini saya akan membahas mengenai penting gak sih legalitas usaha itu? Jawabannya adalah penting. Berikut alasannya. Oke, alasan yang pertama,
adalah mengenai identitas usaha. Nama PT kita, PT apa sih? Ketika mengadakan kontrak dengan pihak lain, kita akan menggunakan nama mana? Nama pribadi kah atau nama PT? Kalau PT-nya belum ada atau CV-nya belum ada, maka yang akan digunakan adalah nama pribadi kita. Ketika kita memiliki usaha barengan dengan teman-teman kita, dengan founder lainnya, maka penting banget ada legalitas. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua adalah pengakuan di mata hukum. Kalau misalnya kita sudah memiliki badan usaha yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, kemudian ketika memiliki nama merek dan merek tersebut sudah didaftarkan, maka kita akan memiliki pengakuan di mata hukum bahwa nama tersebut adalah nama milik kita. Ketika kita mengenalkan nama tersebut, sudah mengiklankan, sudah melakukan proses branding yang menarik gitu, dan sudah memiliki pengikut setia, maka hukum kita akan melindungi merek mana saja yang sudah didaftarkan secara sah di mata hukum. Yang ketiga, berbicara mengenai badan usaha. Badan usaha ini merupakan entitas yang terpisah dari personal para pendirinya untuk badan usaha yang berbadan hukum. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin memisahkan tanggung jawab hukum personal atau tanggung jawab pribadi dengan tanggung jawab perusahaan, maka harus memiliki perusahaan berbadan hukum. Tanpa adanya badan hukum, maka tidak akan ada pemisahan antara tanggung jawab personal teman-teman dengan tanggung jawab usaha. Oleh karena itu, tidak mungkin ada pemisahan hukum tanpa adanya legalitas perusahaan berbadan hukum. Yang keempat, mengenai kemudahan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan dalam memenuhi prinsip kehati-hatian tentu mewajibkan atau mensyaratkan legalitas perusahaan agar perusahaan tersebut dapat meminjam dana atau meminjam uang kepada mereka. Oleh karena itu, tanpa adanya legalitas badan usaha, tanpa adanya akta pendirian, tanpa adanya izin usaha, tanpa adanya NPWP, itu tidak akan bisa meminjam uang ke lembaga keuangan. Yang kelima ini mengenai kemudahan ekspansi ke negara lain. Tidak mungkin kita bisa ekspor ataupun usaha kita ada di negara lain tanpa adanya dokumen legalitas. Nah, karena itu mungkin nih kita bisa ekspansi ke negara lain walaupun misalnya produk kita udah keren banget nih, udah disukai oleh warga di negara tersebut. Tapi tanpa adanya legalitas tidak mungkin produk kita diperbolehkan oleh negara tersebut untuk diperjualbelikan. Yang terakhir mengenai perlindungan hukum. Jadi balik lagi ke yang tadi, kalau misalnya usaha kita atau badan usaha kita, merek kita sudah didaftarkan, maka merek kita akan memiliki perlindungan hukum. Tidak boleh siapapun menggunakan merek kita tanpa hak. Tidak boleh siapapun menggunakan paten kita tanpa hak. Kemudian misalnya ketika kita mengadakan kontrak dengan pihak ketiga, kalau perusahaan kita merupakan perusahaan yang legal, dalam artian sudah memiliki ketetapan SK Menkumham, maka kita memiliki legal standing. Beda ketika misalnya kita menggunakan nama perusahaan, tapi perusahaan tersebut belum mendapatkan pengesahan, maka akan terjadi kesulitan pembuktian. Kecuali dalam kontrak tersebut menggunakan nama personal, nama pribadi gitu. Tapi kalau misalnya di kontrak tersebut pakai nama perusahaan tapi perusahaan tersebut belum berdiri ataupun belum disahkan, maka dia tidak memiliki legal standing. Oleh karena itu, tanpa adanya legalitas kita tidak akan memiliki perlindungan hukum, sulit untuk ekspansi. Kemudian ketika misalnya ada investor ataupun kita membutuhkan anggaran, dana tambahan, meminjam uang,
ya pasti ditanyain legalitasnya mana gitu. Karena itu dalam menjalankan usaha mau nggak mau legalitas itu harus diurus. Apalagi sekarang pemerintah sudah menyediakan platform yang memudahkan para pelaku usaha untuk mengurus perizinan sendiri melalui OSS. Jadi kurang lebih itu mengenai pentingnya legalitas usaha. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bapak menanyakan video tersebut membahas tentang apa sih? Saya Pak. Oke, silakan. Jadi video tersebut membahas tentang legalitas usaha dan pentingnya legalitas. Oke, bagus. Berarti paham ya. Bapak ingin nanyakan nih, perlu gak sih kita membuat dokumen usaha? Ya? Perlu nggak sih kita buat dokumen usaha? Dulunya perlu. Nah, supaya produk kita bisa didengar siapapun dan nggak ada yang menjiplak produk kita, terus juga biar usaha kita legal. Ya, benar. Jadi tujuannya kenapa perlu? Karena agar usaha kita itu legal, ya, kuat dengan hukum. Paham ya? Jadi kalau apabila usaha kalian tidak memiliki dokumen usaha, ditakutkan ada yang menirunya dan kalian tidak kuat dengan dokumen tersebut, itu akan susah untuk bandingnya. Ya, paham ya? Sebelumnya Bapak akan bagikan lembar LKPD, ya. Bapak akan bagikan lembar LKPD. Sebelum Bapak bagikan, tolong kalian duduknya per kelompok ya. Oke, boleh duduk per kelompok dulu. Oke, sudah ya? Oke, Bapak akan bagikan kelompok ya. Ya. Kelompok 1, ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, Bapak kasih waktu 5 menit, ya, Bapak kasih waktu 5 menit untuk kasih nama kelompoknya. Oke. Nama kelompoknya sesuai dengan nama pengusaha terkenal. Paham? Paham ya? Oke, silakan. Mulai dari sekarang didiskusikan nama kelompoknya apa aja. Oke, sudah belum? Sudah ya, oke. Kelompok 1 namanya siapa? Kelompok 2? Kelompok 3? Belva Devara. Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Kelompok 7? Kelompok 8? Oke ya, ini akan Bapak bagikan LKPD-nya. Oke. Oke, sudah semua ya? Oke, silakan kalian kerjakan ya, kalian diskusikan. Meskipun ini tugas kelompok, tapi tetap kalian nanti kerjakannya per individu. Paham? Oke, silakan didiskusikan. Waktu ini panjang. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, jangan lupa ya, anggotanya ditulis. Anda percaya nggak ini kelompoknya? Ini pengertiannya berapa ya Pak? Oke, pengertiannya minimal 3 ahli ya. Bagus.
Kalau ada bingung masih ditanyakan ya. Oke, sudah semua belum? Sudah. Oke, kita langsung presentasi. Dimulai dari kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok anggota Dino dan saya Gembala Indonesia. Saya Zara Pratibwi. Saya dari Rasyapa Udia. Di sini kami akan mempresentasikan jawaban dari yang sudah kami isi. Yang pertama itu ada pengertian dokumen administrasi usaha menurut para ahli dan berikan kesimpulannya. Jadi yang pertama itu ada menurut Uber, penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis baik internal maupun eksternal dengan bermaksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Dan yang kedua itu menurut Arthur Grader, fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan terkait suatu organisasi. Dan yang ketiga itu ada menurut Supandi, seluruh dokumen keseluruhan proses tentang kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok atau lebih orang-orang secara bersama-sama dan kesimpulan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi kesimpulannya itu ada kelengkapan dokumen usaha tentang proses pencatatan, penyimpanan, pendaftaran, dan pemenuhan standar-standar pengaturan serta pendirian usaha, sehingga pengusaha akan siap dalam menjalankan usaha untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang kedua yaitu fungsi dokumen administrasi usaha. Yang pertama, membantu usaha dalam memonitoring kegiatan administrasi perusahaannya. Dan yang kedua, membantu usaha dalam mengevaluasi kegiatan dan pengorganisasian perusahaannya. Nah, yang ketiga ada jenis dokumen administrasi perusahaan. Nah, yang pertama itu ada SPDU, NPWP, UD, SITU, IUP, KO, dan IMB. Yang keempat itu efek apabila tidak memiliki dokumen usaha. Efek yang akan terjadi itu tidak memiliki perlindungan hukum atau pengakuan di mata hukum. Yang kedua, tidak dapat mengembangkan bisnis. Dan yang ketiga, sulit mendapatkan bantuan biaya. Yang keempat, kredibilitasnya dilakukan. Baik, sekian. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan yang bertanya siapa? Oke. Saya itu kepanjangan NPWP. NPWP itu kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak. Oke, paham ya? Jadi NPWP itu singkatan dari apa? Nomor wajib pajak. Oke, paham semua? Sudah? Sudah lagi? Oke, silakan tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih pause dulu untuk teman kalian. Selanjutnya kelompok 2. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan jawaban apa yang saya tulis. Perkenalkan, nama saya Nada Zahra. Nama saya Rako Putra Guna. Kami dari kelompok 2 atas nama kelompok Amanda Susanti. Yang pertama, pengertian dokumen administrasi usaha menurut para ahli dan berikan kesimpulannya. Menurut para ahli dari IMG, serangkaian kegiatan yang dilakukan sekelompok orang dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Dwi Waldauer, suatu bentuk daya tingkat upaya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasio yang tinggi. Yang terakhir, menurut Wijana, rangkaian semua organ-organ negara rendah dan keinginan yang bertugas menjalankan pemerintah pelaksanaan. Yang kedua yaitu ada fungsi dokumen administrasi usaha, yaitu pemonitoran administrasi perusahaan. Yang kedua, mengevaluasi kegiatan perusahaan. Yang ketiga ada jenis dokumen administrasi usaha, yaitu nomor pokok wajib pajak PPWP, SIUP, SITU, SKDU, UD, HO, dan IMB. Keempat, ada efek apabila tidak memiliki dokumen usaha adalah tidak memiliki perlindungan hukum yang baik, mengurangi kredibilitas, sulit mendapatkan bantuan dana, tidak dapat mengembangkan usahanya. Ya, dari kelompok kami apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan yang
ingin bertanya siapa? Saya Pak. Saya ingin bertanya kepada kelompok kedua. Dokumen apa yang diperlukan untuk membuat atau mendirikan suatu tempat usaha? Oke, dokumen apa yang harus diperlukan ya? Dokumen yang diperlukan untuk mengambil Dan? tempat usaha itu surat izin tempat usaha. Oke, situ. Ya, itu apa tadi? Surat izin Tempat usaha. tempat usaha. Itu salah satunya ya. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, silakan kasih pos dulu teman kalian. Duduk. Selanjutnya kelompok berapa? 3 ya? Oke, silakan 3 maju. Ada penampilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang nama kelompok Delva Devara. Saya Rambita Zea. Saya Nurhalisa. Saya Nurhadi. Jadi kita akan mempresentasikan tentang dokumen administrasi. Yang pertama kemudian dokumen administrasi usaha para ahli. Jadi saya mengambil salah satu para ahli yaitu pertama ada menurut Arthur Greger. Administrasi adalah fungsi tata penyelenggaraan atau komunikasi dan pelayanan lengkap suatu organisasi. Yang kedua menurut Dr. Sanda yaitu administrasi ialah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, menurut Simon, administrasi sebagai kegiatan kelompok yang mengadakan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, kesimpulan dari tiga pengertiannya itu, administrasi adalah fungsi tata penyelenggaraan keseluruhan proses kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu selanjutnya itu fungsi dokumen administrasi usaha. Fungsi yang pertama itu membantu wirausaha dan memonitoring kegiatan administrasi perusahaan. Lalu yang kedua itu membantu wirausaha dalam mengevaluasi kegiatan pengorganisasian perusahaan. Lalu yang ketiga ada jenis dokumentasi administrasi usaha, yaitu ada NPWP, yaitu adalah nomor pokok wajib pajak. Lalu ada CUI, yaitu surat izin usaha industri. Lalu ada SKDP, yaitu surat keterangan domisili perusahaan. Lalu ada TDP, yaitu adalah daftar perusahaan. Lalu ada SUP atau SIUP, yaitu surat izin usaha perdagangan. Lalu yang keempat adalah efek apabila tidak memiliki dokumen usaha adalah, yaitu efeknya itu tidak memiliki dokumen itu adalah tidak mempunyai kelima hukum, lalu juga pengakuan di mata hukum. Yang kedua, tidak dapat mengembangkan bisnis. Yang ketiga, sulit mendapatkan biaya. Yang keempat, kredibilitasnya itu diragukan. Oke, sekian dari kelompok kita. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Jadi Pak, saya ingin bertanya, apakah kita perlu membuat video sebelum memulai suatu usaha? Oke, sebentar. Jadi pertanyaannya, apakah perlu kita membuat SIUP sebelum melakukan atau membuat usaha ya? Jadi perlu karena dengan adanya SIUP berfungsi sebagai legal berjalannya sebuah usaha perdagangan. Ya, jadi perlu ya, karena agar usaha itu legal. Ya, oke. Silakan, boleh balik ke tempatnya. Kasih aplaus untuk teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Selanjutnya kelompok 5, silakan maju. 4 ya? 4 sama maju. Ada sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ahmad Zaki yang melaporkan saya Fauzia Fili. Saya Viola Dunia Putri. Saya Nana Mawati. Sini kami akan
pertama, membantu wirausaha dalam memonitoring kegiatan administrasi perusahaan. Terus yang kedua, membantu wirausaha dalam mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaan. Lalu jenis dokumen administrasi usaha. Jenisnya itu ada surat keterangan domisili usaha atau SKDU, nomor pokok wajib pajak atau NPWP, izin usaha dagang atau UD, surat izin usaha industri atau ISUI, surat izin usaha perdagangan IUP, dan izin mendirikan bangunan IMB. Yang keempat itu adalah efek apabila tidak memiliki dokumen usaha. Efeknya itu kita tidak dapat tidak dapat pembelaan dalam hukum, juga dapat dikenakan sanksi berupa peringatan, pembatas saksi berupa denda, peringatan pidana. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Oke, siapa yang bertanya? Oke, sebentar. Oke, silakan. Saya Rabi Putra Gina ingin menjawab dan ingin menanya, jika kita ingin membuat dokumen usaha, kita harusnya datang kemana? Oke, sebentar. Jadi, tanya apa? Apabila membuat dokumen apa? Membuat dokumen usaha kita harus datang. Ya, kalau membuat dokumen usaha, berarti mana sih? Ya, silakan yuk. Kalau kita mau membuat dokumen usaha, silakan datang ke dinas perdagangan. Ya, membuatnya ke dinas perdagangan ya. Jadi usaha kalian sudah tercatat, ya seperti itu. Oke, sudah? Tidak ada lagi ya? Oke, silakan duduk. Kasih pos dulu teman kalian. Oke, bagus banget tadi penjelasan dari teman-teman kalian ya. Kira-kira siapa yang berani menyimpulkan materi yang tadi dijelaskan sama teman-teman kalian? Siapa yang berani? Oke, silakan. Kesimpulannya itu buat materi hari ini. Jadi dokumen administrasi usaha adalah kegiatan pencatatan, penyimpanan, pendaftaran, dan pemenuhan standar-standar pengaturan dalam pendirian usaha, sehingga seorang pengusaha akan siap dalam menjalankan usaha. Jadi tujuan akan tercapai. Lalu juga ada fungsi dokumen administrasi usahanya, yaitu mencari suatu keterangan tertentu, menghimpun data yang sama, menyampaikan informasi yang sama kepada beberapa bagian yang berbeda, lalu ada bukti fisik. Yang kelima, dasar petunjuk untuk bekerja. Lalu juga ada jenis-jenis dari dokumen administrasi usaha, itu terdiri dari akta pendirian perusahaan, nomor pokok wajib pajak, surat izin tempat usaha, surat izin usaha industri, surat keterangan domisili perusahaan, dan tanda daftar perusahaan. Yang terakhir itu ada efek apabila kita tidak punya dokumen usaha. Yang pertama, tidak adanya perlindungan hukum, tidak dapat mengembangkan bisnis, sulit mendapatkan bantuan dana, dan kredibilitasnya diragukan. Oke, bagus sekali penjelasannya. Bapak ulangi lagi ya. Kalau menurut Bapak, jadi untuk pengertian dokumen usaha, proses pengorganisasian atau pencatatan dokumen di suatu usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Itu menurut Bapak pengertian dari apa namanya? Pengertian dokumen usaha. Yang kedua apa? Tentang apa tadi? Fungsi. Fungsinya apa tadi? Ayo, fungsinya? Ya, fungsinya apa? Jadi fungsi itu untuk membantu wirausaha dalam memonitoring kegiatan administrasi. Ya, benar. Jadi fungsinya untuk membantu monitoring. Ya, monitoring jadi biar agar kalian tahu nih dokumennya lengkap atau tidak. Selanjutnya jenisnya. Jenis apa aja tadi? Ada MPWP, terus itu, SIUP. Ya, oke, paham semua ya. Terus yang keempat apa? Efek atau akibat ya di dokumen apa? Tidak punya perlindungan hukum. Ya, tidak ada perlindungan hukum. Jadi usaha kalian itu lemah ya. Oke, yang kedua? Tidak mengembangkan bisnis, tidak mengembangkan. Ya, tidak dapat mengembangkan bisnis. Ya, yang ketiga apa? Sulit mendapatkan biaya. Benar, sulit mendapatkan biaya. Jadi apabila kalian tidak menggunakan atau tidak mempunyai dokumen usaha, kalian susah tuh untuk mendapatkan dana atau semacamnya dari investor atau di bank. Bahkan pasti nanya kan, ini usaha bener gak sih ini? Kalau dokumennya mau lengkap ya, kalau lengkap, wah ini bener nih, bisa ditanggungjawabkan. Nah, nanti investor atau bank akan mudah untuk memberikan dana. Tapi kalau seandainya dokumen kalian nggak lengkap, jangan harap kalian mudah untuk mendapatkan dana. Paham ya? Paham, Pak. Siapa yang berani mengevaluasi kita hari ini ngapain aja sih? Oke? Jadi tadi itu kita udah melakukan pretest, terus juga kita sudah melakukan video pemecahan masalah, lalu mengerjakan lembar kerja peserta didik dan presentasi. Oke, bagus sekali. Jadi pertama kita ada apa? Ada pretest ya? Ya.
sambil tes ada nonton video, benar ya? Ya. Lalu pembagian kelompok, apalagi setelah itu Mengerjakan LKPD. ya, dan presentasi dan spesial kesimpulan. Oke. Oke. Setelah ini, bentar. LKPD-nya tolong dikumpulkan ya nanti ya setelah kegiatan ini selesai, ya. Nah, setelah ini ada post-test, saya kan awalnya ada tes ya. Silakan kalian kerjakan post-testnya, ya. Boleh dimulai dari sekarang. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, sudah selesai semua, bagus. Bapak ingin mengingatkan lagi, untuk pertemuan ini besok kita membuat dokumen usaha. Ya, dokumen usaha itu tentang dokumen membuat surat pesanan. Ya, kenapa Bapak ambil surat pesanan? Tujuannya agar nanti kalian pada saat ujian LSP kalian paham. Ya, jadi Bapak ambilnya di materi Bapak. Dokumen surat pesanan. Paham ya? Oke. Sebelum kita akhiri, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hari ini. Jangan lupa tugasnya ya. Oke. Selamat siang. Salam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.